Halo sahabat semuanya, bertemu lagi di channel Oke CPNS, tempat kita berbagi informasi tentang CPNS atau ASN ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kabar-kabar atau isu yang ini ya, yang sering keluar atau yang keluar di media online ataupun medsos ataupun kadang-kadang dari bisik-bisik dari telinga ke telinga lain, yaitu tentang isu pengangkatan honorer menjadi CPNS di tahun 2021 ya. Bahkan ada isunya lagi bahwasanya honorer ini akan diangkat menjadi ASN tanpa tes, maksudnya langsung ya di tahun 2021 ya. Apakah betul atau tidak? Nah, kali ini kita akan mencoba membahasnya dari segi data dan undang-undang. Jadi bukan berdasarkan pandangan pribadi ataupun argumen saja ya. Jadi ada landasannya. Oke, kita langsung saja. Dan sebelum kita langsung masuk kepada pembahasan, ya silakan pada sahabat-sahabat teman-teman semuanya diminta dulu untuk mensubscribe channel ini yang warna merah ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat dan informasi lebih terus untuk kawan-kawan juga ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, kemudian komen di bawahnya jika ada pesan-pesan atau yang ingin dibuatkan video tentang apa, silakan dibuat di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu tentang fakta-fakta pengangkatan tenaga honorer pada formasi PNS CPNS 2021. Jadi ini saya ambil dari media ini ya, dari media online yaitu Liputan 6 ya. Jadi bukan media online yang abal-abal ya. Nah, saya mengambil dari Yahoo atau Yahoo. Yaitu kalau tidak percaya bisa dilihat di atas, ini ada dari Liputan 6. Ini beritanya dibuat tanggal 7 September. Dan juga nanti di kolom deskripsi nanti akan saya buat link untuk berita yang saya bacakan ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mencek nanti atau membaca ulang kalau memang ragu atau bagaimananya. Oke, yang pertama yaitu fakta-fakta pengangkatan tenaga honorer pada formasi PNS CPNS 2021. Yang pertama, tidak ada pengangkatan secara langsung ya. Jadi ini Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Andi Rahadian menegaskan tidak ada pengangkatan secara serta-merta, melainkan tetap ada prosedur administrasi ya, yakni melalui pendaftaran dan seleksi. Jadi sejauh ini tidak ada pengangkatan tenaga honorer langsung menjadi CPNS atau P3K, ujar dia. Ya, jadi jelas ya, ini langsung yang bicara adalah Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik Kemenpan RB ya, bahwasanya tidak ada pengangkatan secara langsung, tetap melalui tes pendaftaran dan seleksi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan seleksi hanya 1 kali. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasan merujuk pada pernyataan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaat Maja bahwa secara de jure penanganan eks tenaga honor kategori THK2 oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP nomor 56 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, menindaklanjuti kesempatan ya, atau kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2, 8 dan 10 DPR RI untuk kembali mengangkat tenaga honorer melalui seleksi. Pemerintah menerbitkan PP nomor 56 2012 jelasnya. Dalam PP tersebut tertulis bahwa THK2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali untuk penanganan eks THK2 yang tidak lulus seleksi. Pemerintah memfokuskan penanganan eks THK2 pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Jadi ini maksudnya adalah tentang pengangkatan guru honorer
THK 2 ya. THK 2 tenaga honorer kategori 2. Ini kategori 2 ya, tapi tetap masih saja merujuk kepada aturan lama, yaitu aturan di tahun 2012. Belum ada ya aturan barunya bagaimana ininya. Jadi masih tetap merujuk kepada aturan lamanya. Bahwasanya masih tetap melakukan tes dan masih seputar formasi guru dan dosen dan tenaga kesehatan. Oke, yang ketiga yaitu batas usia tenaga honorer yang dapat mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini maksudnya ya. Pada 23 Juli 2018, pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI yakni Komisi 1, 2, 3, 7, 9, 10, dan 11 sepakat untuk membuka kesempatan ex-THK 2 untuk mengikuti seleksi ASN. Jadi tahun 2018 kemarin ya, di mana disebutkan untuk ex-THK 2 yang memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara ex-THK 2 yang berusia lebih dari 35 tahun ke atas dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jika telah melalui seleksi CPNS ataupun P3K namun tidak lulus, maka para tenaga honorer tersebut diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan organisasi. Jadi maksudnya adalah bahwasanya bagi THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 ini, jika mereka berumur 35 ke bawah, maka mereka masih boleh mengikuti tes ASN atau CPNS. Akan tetapi jika umur mereka lebih dari 35 ke atas, maka mereka hanya bisa mengikuti tes P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun jika mereka masih belum juga bisa lulus ya, belum bisa juga lulus, maka para honorer ini bisa saja mereka bekerja di tempat instansi yang membutuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contoh, kalau dia guru, mungkin kalau Pemdanya masih membutuhkan, mungkin bisa juga dipakai oleh Pemda. Mungkin posisinya adalah kontrak Pemda lagi ya. Mungkin cuma seperti itu ya ininya gambarannya. Kemudian yang keempat adalah kuota penerimaan CPNS 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menjelaskan sejauh ini formasi untuk penerimaan CPNS masih terbatas. Namun formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum. Menurut Cahyo, untuk guru formasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta. Wow, besar ya. Sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200.000 CPNS. Satu desa kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh. Ada yang kesehatan, menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya penanganan kualitas SDM. Jadi gambaran sementara adalah kata Cahyokumolo ini bahwasanya Pak Menteri kita ya, bahwasanya untuk formasi 2021 nanti adalah yang sementara itu baru 1 juta untuk formasi guru, kemudian 200.000 untuk CPNS ya. Maksudnya ini untuk bidang kesehatan ya, penyuluh di bidang kesehatan. Maksud itu ya mungkin ini program satu desa satu kecamatan itu satu PNS ya, atau satu ASN ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi. Mengutip dari laman setkap.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi ini tentang manajemen P3K ya, yang honorer ya. Dalam aturan itu jelaskan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar ya. Ini umum semua. Intinya kita sama semua. Kemudian usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Masih umum juga. Tidak pernah dipidana penjara dan mempunyai
kekuatan hukum ya, maksudnya belum pernah dipenjara ya berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi maksudnya sini adalah 2 tahun ya. Kalau penjara 6 bulan ya maksudnya gimana ya? Orang berkelahi kan di penjara 6 bulan ternyata tidak termasuk kepada aturan ini. Jadi minimal itu 2 tahun ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita baca di aturannya. Kalau selanjutnya adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat ya. Jadi PNS, P3K maupun prajurit TNI maksudnya tidak pernah dipecat itu ya. Dan juga tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini yang harus dicatat ya, wanti-wanti jika seandainya memang ini aturannya berlaku. Jadi nanti kalau seandainya ada kawan-kawan yang dipecat dari pabrik, dipecat dari bank-bank BUMN atau BRI contohnya kan, maka ini bisa saja berlaku dan akan menghambat kawan-kawan untuk mengikuti tes CPNS atau SN nanti ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini yang harus dijaga ya, kenetralan seorang ASN. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Masih umum juga, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani. Kemudian persyaratan lainnya sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian P2K. Jadi itu ya gambaran umum seperti apa nanti proses rekrutmen untuk honorer menjadi ASN di tahun 2021. Jadi tidak ada ya belum ada aturan yang mengatur tentang bahwasannya guru honorer itu akan langsung otomatis menjadi ASN di tahun 2021. Belum ada. Tetap ada tahapan-tahapan seleksi yang harus diikuti ya. Oke, itu dulu di pembahasan kali ini. Juga kawan-kawan semua yang sudah jangan lupa untuk subscribe dan membaca di channel ini, like, komen, dan share ya. Kemudian juga bagi ada yang ingin menyampaikan atau request tentang apa yang ini dibahas, silakan ditulis di kolom komentar ya. Semampunya admin nanti akan berusaha untuk menjelaskan atau mencari data-data yang pasti itu valid dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.